Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Mahasiswa di Bukit Tinggi unjuk rasa tolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Polisi tangkap 4 pengedar sabu-sabu. Polisi Pamong Praja di Padang periksa izin kafe, resto, dan tempat hiburan malam. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi massa mendatangi gedung DPRD Bukit Tinggi. Dengan membawa spanduk dan poster, mereka berorasi di depan gedung yang dijaga ketat polisi. Mahasiswa menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi karena dianggap memberatkan masyarakat. Selain itu, kenaikan tersebut akan memicu kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Mahasiswa mendesak masuk ke gedung DPRD. Pada awalnya dilarang oleh polisi, sehingga nyaris terjadi bentrokan. Namun setelah mendapat izin, mahasiswa diperbolehkan menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD. Mahasiswa menyampaikan 3 tuntutan, yakni pengaturan BBM bersubsidi yang tepat sasaran, mencabut kenaikan tarif dasar listrik, serta memberantas mafia migas. Pertama adalah mendesak pemerintah untuk menjadikan BBM bersubsidi ini menjadi tepat sasaran, itu pertama. Yang kedua, bagaimana harga dasar listrik itu diturunkan. Itu. Yang ketiga, bagaimana penindakan mafia tambang dan gas ini bisa ditindaklanjuti secara hukum gitu. Ini ada 3 poin. DPRD Bukit Tinggi memproses tuntutan mahasiswa tersebut untuk diteruskan ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dan DPR RI. Insya Allah dari tuntutan administrasi atau putus mereka, hari ini langsung kita sampaikan ke pemerintah atau tingkatan yang lebih tinggi, baik DPRD Provinsi Sumatera Barat, pemerintah atau Gubernur Sumatera Barat, dan disampaikan langsung ke pusat, baik ke DPR RI maupun ke pemerintah di Jakarta. Usai menyampaikan tuntutannya, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Genta, seorang tukang parkir di lapangan futsal ini tak bisa berkutik ketika polisi menangkapnya di daerah Ulak Karang, pusat kota Padang, pada Sabtu malam pekan lalu. Dalam catatan polisi, Genta adalah pencuri yang menggasak sebuah tas di daerah Pondok 4 bulan lalu. Tas tersebut berisikan uang tunai 1,5 juta rupiah dan sebuah telepon genggam seri terbaru. Polisi mengetahui keberadaan pelaku setelah telepon genggam yang dicurinya digunakan sehari-hari. Dalam pemeriksaan, Genta mengaku tergiur menggunakan telepon genggam tersebut, namun baru dipakainya setelah berhasil membeli pengisi daya telepon itu beberapa hari lalu. Sedangkan uang tunai yang dicurinya digunakan untuk bersenang-senang. Jadi setelah kita menerima laporan dari korban yang bersangkutan berada di lokasi sekarang Laksana, tas yang bersangkutan tertinggal di dalam mobil. Untuk tersangka kita amankan di daerah wilayah Kecamatan Padang Utara. Jadi yang bersangkutan sedang mengelola sebuah parkiran. Tim kita memantau dan melacak keberadaan yang bersangkutan setelah. Kini Genta masih diperiksa polisi secara intensif di Mapolresta Padang. Petugas ingin mengetahui sepak terjangnya. Pasalnya modus yang sama pernah terjadi beberapa kali. Alfi melaporkan dari Padang. Empat pengedar narkoba ditangkap polisi Pariaman. Mereka ditangkap di lokasi yang berdekatan dalam waktu yang hampir bersamaan.
Penangkapan mereka berawal dari ditangkapnya Jivo Yolanda dan Ronald di Kelurahan Pondok Duo, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. 21 paket sabu-sabu ukuran sedang dan kecil disita petugas. Selain itu, polisi juga menyita uang tunai Rp841.000 dan 2 buah telepon genggam. Saat menangkap Jivo dan Ronald, polisi juga menemukan 2 pengedar lainnya, Hadis dan Codoy, yang saat itu melewati lokasi penangkapan. Polisi semakin curiga karena saat dihentikan, salah satu dari mereka membuang kertas timah yang diketahui berisi sabu-sabu. Keempat tersangka dibawa ke Mapolres Pariaman guna penyelidikan lebih lanjut. Dalam keterangan polisi pada Jumat siang, keempat tersangka merupakan target operasi polisi. Keresahan di kampung tersebut karena maraknya peredaran narkoba jenis sabu yang terus terjadi, dan ini bisa terjadi kepada anak-anak muda juga yang ada di kampung pondok tersebut. Kemudian dari 4 tersangka ini 2 kategori residivis. Keempat tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Tim gabungan dari Satpol PP Padang, Dinas Perizinan, Dinas Pariwisata, dan SK4 mendatangi sejumlah tempat hiburan malam yang berada di 2 kecamatan, Kecamatan Padang Barat dan Padang Selatan. 2 daerah ini menjadi lokasi favorit bagi pemilik hiburan malam untuk berinvestasi. Selain memeriksa izin tempat hiburan, tim juga mengingatkan pemilik agar tak melewati jam operasional yang telah ditetapkan. Tim gabungan memeriksa semua dokumen perizinan. Rata-rata tempat hiburan malam yang diperiksa telah memiliki izin. Jadi OSS itu pelaku usaha untuk mengurus izin, mereka memasukkan persyaratan izin usaha mereka melalui aplikasi yang disediakan OSS. Nah, ketika persyaratan itu sudah dimasukkan dan lengkap, nanti akan keluar. Saat sekarang, pemerintah Kota Padang memberi kemudahan bagi pengusaha untuk berinvestasi. Mereka tak perlu datang ke kantor penanaman modal untuk mengurus perizinan. Cukup mengisi data yang diperlukan dalam aplikasi khusus secara daring. Jika memenuhi syarat, maka hanya dalam waktu 3 hari, pemerintah Kota Padang telah menerbitkan izin usahanya. Alfi melaporkan dari Padang.